Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Nah, ini warahmatullahi belum terapi wabarakatuh. Firnas itu kan ya. Itu terapinya Firnas. Eh, Alhamdulillah ya Bun, kita bisa berjumpa kembali ya dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah kita selalu berusaha, berikhtiar memberikan pendidikan yang terbaik untuk putra putri kita ya dengan cara belajar memperdalam sebuah ilmu untuk tumbuh kembang atau mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak kita ya. Nanti tidak hanya berhenti pada melatih anak saat ini saja, tetapi ketika ilmu itu Bunda bisa memahami, Bunda bisa menguasai, insya Allah bisa digeneralisasikan juga untuk anak-anak yang lain. Kalau punya beberapa apa punya anaknya punya saudara, maksudnya punya beberapa anak ya, entah itu yang tipikal atau atipikal ya. Ini untuk melatih atau memberikan stimulasi sensori integrasi ini juga bagus untuk anak-anak yang normal lainnya, gitu ya Bun. Jadi tidak eh, menjadi pantang seperti obat. Kalau obat kan harus dengan si anak itu, gitu ya. Tetapi asal kita tahu prinsipnya, kita tahu apa namanya cara melatihnya dengan benar. Nanti untuk anak-anak yang kita ajari pun insya Allah semakin pinter ya, karena dia semakin diberikan stimulasi ya. Stimulasi itu memberikan eh, dampak terbesar untuk kecerdasan anak, gitu ya. Cuman harus ada porsinya juga, gitu ya, tidak sembarangan juga, gitu ya. Oke, kita lanjutkan studi kasus kita yang kita bahas di bulan lalu ya, bulan yang kemarin gitu ya, tentang eh, apa namanya menangani untuk anak-anak untuk ASMI ya. Ini terutama dengan gangguan eh, speech delay disertai dengan gejala-gejala eh, gangguan sensori gitu ya, seperti autisme ataupun ADHD. Dan autisme sendiri itu pun nanti dibagi ya Bu, tidak tidak selalu autisme itu menjadi dikategorikan yang parah gitu ya, tapi ada kategorinya lain gitu ya. Ada derajatnya yang eh, berat, sedang, dan ringan gitu ya. Nah, insya Allah bisa kita maksimalkan ya untuk eh, potensi anak supaya lebih produktif lagi gitu ya. Kemarin kita tentang ASMI ya, membahas sampai mana ya kita kemarin ya? Nah, ini ya. Perilaku ya. Apakah anak tidak patuh dengan instruksi bunda atau suka menyakiti dirinya atau belum paham instruksi sederhana, suka berlari-lari, tidak tentu arah misalnya. Ya, ceritakan kondisi sekarang. Nah, ketika ibunya Asmi atau Bunda Arum ini mengisi waktu sekitar mungkin sekitar setahun yang lalu gitu ya. Nah, kondisinya seperti ini ya. Jadi dia di usia 2 tahun saya mendapati perkembangan ASMI tidak seperti anak seusianya. Artinya Bunda ini sudah mulai peka ya dengan perkembangan anaknya. Oh, kok 2 tahun eh, agak aneh nih perkembangannya ya. Agar bicaranya lancar, saya memutuskan untuk memasukkan ASMI di tempat penitipan anak agar bisa bersosialisasi serta berkomunikasi dengan teman seusianya, juga diselingi ikhtiar terapi. Setelah 1 tahun lebih di TPA atau tempat penitipan anak, Asmi tetap belum verbal dan belum bisa bermain bersama teman. Anaknya mudah bosan melakukan sesuatu, suka berlari-lari tanpa arah, mudah emosi, dan menggigit temannya. Nah, jadi ini perilaku yang dimunculkan anak. Ya, untuk sekarang di usia 4 tahun, untuk emosi dan hiperaktif sudah sedikit berkurang. Namun, masih suka memasukkan apa saja ke dalam mulutnya. Dan kadang bila terlalu fokus, masih suka ngeces.
Kadang suka berputar-putar, naik meja, dan penasaran dengan apa saja yang dilihatnya. Akibat tidak merangkak, tangan kiri anak menjadi refleks kaku dan sering menggenggam. Ya, nah jadi eh, Asmi ini kan lahirnya itu kembar ya Bu, dulu kembar. Tapi karena eh, yang di dalam kandungan atau kembaran satunya itu meninggal di dalam kandungan sehingga mau nggak mau harus dilahirkan ya. Jadi dia lahirnya eh, masih posisi belum matang refleks gitu ya. Nah, ketika didapati di usia 2 tahun anak tidak belum bisa bicara atau bundanya merasa aneh gitu ya dengan perkembangan si anak. Nah, maka bundanya segera bertindak yaitu yang sesuai pemikiran bunda saat itu eh, mengajak anak untuk bersosialisasi di tempat penitipan anak ya. Nah, ternyata setelah 1 tahun di tempat penitipan anak pun tidak belum mau ngomong, anak belum mau mengucapkan bicara. Ya, ya ini sering kali juga ya dialami oleh orang tua ketika anaknya belum mau ngomong, terus disekolahkan atau dititipkan di tempat penitipan anak. Eh, Berharap dengan banyaknya lingkungan atau dengan banyaknya anak yang sebaya bisa menjadi pemicu untuk anak supaya dia bisa ngomong. Tapi perlu kita ketahui, anak belum bisa ngomong, ini disebabkan karena apa, gitu ya. Kalau si anak ini hanya murni speech delay, kemungkinan lebih cepat perkembangannya, ya. Tetapi kalau anak ini ada gangguan sensori yang menyebabkan anak ini terhambat dalam hal bicaranya atau komunikasinya ataupun perkembangan secara mentalnya, terus terjadi perubahan perilaku. Nah, itu yang menjadi perhatian bagi orang tua. Nah, waktu itu terapi yang di sini yang dimaksud itu terapi apa ya? Mungkin nanti bisa kita lihat ya, terapi ikhtiar terapi yang terapi seperti apa. Dan terapi pun ya, terapi ini pun juga perlu kita lihat, tidak sembarang terapi diberikan kepada anak. Nah, mungkin Bunda ya, ada yang sangat cepat atau sangat peka responnya ketika mendapati anak itu ada yang aneh di usia dini, di usia 2,5 tahun ya, sudah mulai diberikan terapi udah bagus ya. Hanya saja tepat atau tidaknya terapi ini bisa mempengaruhi juga untuk perkembangan anak ya. Bisa jadi terapi yang diberikan itu tidak pas ya, tidak pas untuk masalah mendasar yang ada pada anak tersebut gitu ya. Contohnya dipijat ataupun terapi eh, yang lain gitu ya, yang mungkin saya nggak terlalu banyak menyebutkan gitu ya. Tapi penanganan terapi yang tidak tepat ini pun menjadi faktor ya, menjadi faktor untuk tidak progresnya perkembangan si anak ya, perkembangan untuk eh, kemajuan ya, kemajuan perkembangan si anak gitu ya. Jadi belum tentu meskipun udah diterapi di usia dini terus anak jadi baik itu belum tentu juga. Kita lihat dulu terapinya seperti apa gitu ya. Seandainya misalkan ya ini Bunda tahu ya di usia waktu 2 tahun masih dini gitu ya diberikan stimulasi ya di rumah maupun ataupun terapinya tepat dan diberikan stimulasi di rumah itu insya Allah juga akan memberikan progres yang cukup signifikan karena di usianya masih golden age gitu ya di bawah usia 3 tahun insya Allah akan lebih bagus prognosesnya dibandingkan ketika kita memberikan terapi di usia di atas 5 tahun ya gitu. Nah, ya tentu ya untuk eh, ketika dimasukkan ke TPA kok 1 tahun nggak ada perubahan gitu ya. Nah, karena memang ASMI ini butuh penanganan khusus gitu ya.
tangan khusus memberikan stimulasi terutama untuk sensori dasarnya gitu ya. Nah, waktu itu sudah bisa apa aja dan ini nggak disebutkan gitu ya. Nah, anaknya mudah bosan, nah, suka berlari-lari tak tentu arah ya, mudah emosi atau menggigit temannya dan menggigit temannya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa anak itu awareness-nya belum ada. Awareness itu kemarin sudah kita bahas ya, pun awareness of two side of body. Jadi anak itu belum sadar dengan kondisi dirinya, gitu ya. Mulai, contoh gampangnya ketika dipanggil dia nggak mau noleh sampai beberapa kali, dia seringnya mengabaikan. Nah, bisa jadi dia untuk awareness-nya kurang, gitu ya. Awareness kurang itu disebabkan karena apa? Ya, kok anak ini agak sulit ya Bun, memberikan atensi konsentrasi kok sulit ya Bun, gitu ya. Nah, kemungkinan untuk sensorinya, terutama sensori dasarnya, dia masih butuh banyak diberikan pematangan ya. Dikarenakan apa? Ya tadi refleks-refleks primitifnya itu belum ada ya, belum ada atau masih tertahan. Ya, karena ini hubungannya ya Bun. Jadi hubungannya ini nanti dengan blueprint, blueprint anak ya. Blueprint itu ketika riwayat sebelum sebelum kejadian ini atau di dalam rahim, di dalam kandungan. Ya, anak mengalami gangguan apa? Nah, itu namanya blueprint kita, gitu ya. Apakah ada riwayat ketidakmatangan refleks di situ sehingga ketika lahir berpotensi berpotensi bermasalah ya untuk perkembangannya atau tumbuh kembangnya gitu. Nah, jadi eh, ada kaitannya ya Bun dari sebelum lahir sampai sekarang ya. Maka ketika Bunda saya minta untuk mengisi asesmen gitu ya, saya tanyakan ketika lahir bagaimana atau sebelum lahir bagaimana, apakah ada penyakit atau enggak, karena itu sering selalu berhubungan gitu ya. Selanjutnya anak suka lari untuk arah, berarti ini vestibularnya dia masih belum baik gitu ya, mudah emosi. Nah, ini gandengannya, Bun, ya. Dia hiperaktif, gampang gampang marah atau mudah emosi dan perilaku yang ditunjukkan menggigit temannya, gitu ya. Nah, biting gitu ya. Terkadang untuk anak itu dia nggak menggigit, nggak memukul, nggak mendorong temannya, tapi dia membenturkan kepala ya ke dinding atau ke bangku atau ke mana ke kursinya. Terkadang dia menyakiti dirinya. Bisa juga seperti itu. Jadi yang dimunculkan anak itu berbagai macam respon ya Bun. Dan apa namanya tidak bisa ya untuk disamakan gitu ya. Cuma kita bisa melihat perilaku-perilaku yang biasa mereka munculkan. Semuanya itu adalah manifestasi dari gangguan sensorinya ya yang belum beres gitu ya. Untuk sekarang hiperaktifnya udah mulai berkurang ya, tapi masih memasukkan benda apa saja ke mulut. Nah, ini apa yang salah di sini gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui di usia bayi di usia 8 bulan atau sekitar 8-9 bulan gitu ya, itu kan masih memasukkan semua barang-barang atau apa yang dia pegang ke mulutnya, ya kan? Benar pasti pernah ya mengalami atau melihat seperti itu ya. Nah, untuk anak itu masih ada fase-fase oralnya gitu ya. Jadi perkembangannya ada yang masih seperti anak di usia 8 bulan, padahal usianya di 4 tahun gitu ya. Nah, ini menunjukkan masih ada refleksnya, refleks primitif yang tertahan di situ ya. Nah, terus selanjutnya kadang-kadang suka berputar-putar ya, naik meja dan penasaran dengan apa saja yang dilihat. Jadi mudah terdistraksi. Jadi distraksi itu gangguan ya, mudah terganggu. Entah itu berupa visual. Jadi dikit-dikit kalau ada yang lewat atau kalau ada yang bergerak, dia pengen tahu gitu ya, pengen mendatangi, gitu, pengen memegang. Gitu. Atau bisa juga distraksi ini dari indera pendengarannya
ya. Dari begitu mendengar apa sedikit dia langsung mudah teralihkan konsentrasinya. Dengar suara apa mudah teralihkan gitu ya. Ya, jadi mudah untuk mengabaikan itu dia masih belum bisa ya. Oh, ini informasi yang masuk ini perlu saya tanggapi atau perlu kuabaikan. Nah, itu kan otak yang menyeleksi ya, Bun. Otak yang menyaring. Misalkan kita sedang belajar, terus atau kita sedang melakukan suatu aktivitas memasak kah, atau kita sedang mencuci kah gitu ya. Nah, kita mendengar suara misalkan ada orang yang jual siomay yang lewat gitu ya, atau jualan apalah yang berbunyi gitu ya, tetot-tetot, atau es krim yang bunyi apa namanya, ada lagunya kah. Nah, kita kan dengar iya ya kan, kita dengar iya, tapi kan kita nggak terus apa sih itu masih langsung melihat gitu kan, nggak. Kita bisa mengabaikan, kita bisa menyeleksi informasi yang masuk ke kita itu, apakah aku tanggapi atau aku abaikan. Nah, kita bisa me, me, menyeleksi itu tadi, terus bisa menyikapi dengan benar gitu ya. Nah, yang terjadi pada anak gitu ya, kalau dia mulai terdistraksi semua-muanya, tergantung dia sensitivitasnya di bagian mana ya, entah itu visualnya ataupun indera pendengarannya ya. Jadi dia nggak bisa mengabaikan. Ya begitu ada suara dikit dia langsung datang, pengen tahu, pengen lihat gitu ya. Padahal itu harusnya diabaikan aja. Nah, itu semuanya berpengaruh pada proses berpikir di otaknya, gitu ya, pahamnya Bun. Nah, ini masih perlu dimaksimalkan fungsinya, fungsi otaknya maksudnya, yang apa namanya, hasil dari latihan-latihan atau perjalanan sensori yang mulus atau lancar, sehingga mengoptimalkan perkembangan di otaknya, gitu ya. Nah, akibat tidak merangkak, tangan kiri anak menjadi refleks kaku dan sering menggenggam. Nah, jadi eh, ini bisa jadi bukan dari tidak merangkaknya ya, Bu. Nah, tidak merangkaknya itu memang masalah, iya. Karena dia tidak punya pengalaman ya. Pertama, tidak punya pengalaman merangkak, sehingga untuk perkembangan atau koordinasi antara kanan dan kiri, otak kanan otak kiri, dia bermasalah gitu ya. Nah, adapun tangan kiri yang mengalami kekakuan ini ya, kekakuan pada tangan kiri, ini disebabkan karena kemungkinan ada salah satu saraf di otaknya yang eh, terganggu ya. Jadi untuk gerak motoriknya terutama bagian kiri ya, dan kan kalau otak itu ya Bun, otak itu kan ada belahan kanan, belahan kiri ya kan. Nah, otak bagian belahan kanan itu mengatur mengatur anggota gerak bagian kiri ya. Sedangkan untuk otak bagian kiri atau belahan kiri itu mengatur anggota tubuh bagian kanan gitu. Jadi kerjanya menyilang. Ya. Nah, kalau terjadi kekakuan pada bagian kiri, kemungkinan ada masalah atau lesi ya di otak sebelah kanannya, gitu ya. Sehingga sering menggenggam. Gitu. Nah, menggenggam ini eh, dikarenakan ada saraf yang bermasalah di situ, yang terutama yang mengatur anggota gerak bagian kiri ya di bagian tangannya. Dan ini kalau tidak sering digerakkan akan mengalami eh, mengecil atau istilahnya itu atrofi. Ya, karena tidak sering digerakkan. Jadi ototnya mengalami pengecilan gitu. Terus ototnya jadi lembek ya. Terus apa namanya, lingkup gerak sendinya atau range of motion-nya ya itu jadi memendek atau mengecil gitu ya. Jadi kalau normalnya tangan itu digerakkan itu bisa full sampai ke atas gitu ya, sampai ke atas. Nah, tetapi kalau tidak sering digerakkan sampai atas, dia akan
terbiasa dengan menutup terus. Jadi ketiaknya ketutup terus gitu ya. Karena kaku memang ada gerakan, ada kekakuan pada bagian ini. Maka harus dibantu digerakkan ya. Jangan sampai itu tertahan terus-menerus tanpa kita gerakkan. Bun, gimana Bun cara menggerakkannya? Kan anak nggak bisa menggerakkan, kan kaku. Kita bantu ya. Kita bantu menggerakkan gitu. Paham ya Bun? Memang harus digerakkan itu ya, nggak boleh nggak digerakkan ya. Ya, oke. Ya, nanti untuk pertanyaan bisa nanti agak akhir sedikit ya Bu, agak sedikit akhir ya. Ini saya jelaskan dulu ya. Oke. Nah, jadi harus difungsikan keduanya. Mulai dijaga ya, dijaga mulai lingkup gerak sendinya. Lingkup gerak sendi itu aksis, aksis itu bidang gerak ya. Contohnya aja ya Bun. Bunda bisa melihat tangan saya, ya kan? Tangan saya bisa melihat nggak? Nah, tangan saya bisa melihat nggak Bun? Nah, saya menggerakkan pergelangan tangan ini maksimal. Maksimalnya menekuk seperti ini, maksimalnya membuka seperti ini ya. Maksimalnya membuka seperti ini. Ini full ROM. Full lingkup gerak sendinya saya gerakkan full gitu ya. Nah, kalau ada keterbatasan, saya kok cuman sampai segini aja ya, Bun. Bisa menggerakkannya. Kalau lebih dari ini saya sudah sakit. Nah, berarti itu lingkup gerak sendinya sudah kurang normal gitu ya. Jadi harus menormalkan gitu ya, diulur ya, di stretching gitu. Nah, kalau untuk mengajari ya untuk anak yang masih ada kekakuan bagian tangannya ya. Nah, itu bisa di stretching. Stretching itu yang kayak apa, Bun? Stretching itu digerakkan, kita yang menggerakkan, tapi menggerakkannya smooth, pelan-pelan. Dan ini memang harus dicontohkan secara langsung gitu ya. Nggak bisa kita secara online, nggak bisa online gitu ya. Ini kalau Bunda Asmi misalkan berkesempatan gitu ya, apa namanya, pengen tahu untuk cara menggerakkan tangannya itu bagaimana ya. Nah, bisa juga nanti datang ke terapis untuk minta diajari stretching ya, stretching bagian lengan ya, lengan bagian ini, bagian yang kaku itu. Digerakkannya pelan-pelan, tidak langsung ngeget sampai anak kesakitan banget juga enggak ya. Karena dikhawatirkan kalau tidak digerakkan nanti memendek kontraktur. Kontraktur memang jadi otot-ototnya mulai memendek, terus mulai mengecil gitu ya, karena nggak sering digunakan. Gitu. Maka untuk anak-anak yang tidak sering menggunakan ototnya, jadi lembek atau tonusnya itu nggak padat gitu ya. Jadi kalau dikasih aktivitas ya dia mungkin malas atau menghindari. Nah itu sudah satu rangkaian dengan apa namanya gangguan sensori ya, vestibular, proprioseptif dan lain sebagainya. Nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Gitu. Paham ya Bun? Gitu. Untuk Bunda Asmi ini datang nggak ya? Untuk Bunda Asmi kayaknya nggak datang nih. Nggak datang ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya ya. Bagaimana fokus matanya, gitu ya. Untuk fokus matanya, ini kan pertanyaan saya ya, Bun, maksudnya ya. Nah, Bundanya yang menjawab. Untuk fokus matanya, sudah ada kontak mata ketika dipanggil dan ketika dia membutuhkan sesuatu melalui kontak mata. Namun, masih belum konsisten untuk penerapan dalam sehari-hari. Rentang fokus mata tidak berlangsung lama. Nah, jadi untuk rentang atensi konsentrasinya masih rendah gitu ya. Nah, semua ini pengaruh dari sensori vestibular ya. Karena sensori vestibular ini juga memberikan kontrol untuk visual field atau eh, luas pandang, terus cara dia mempertahankan cara melihat gitu ya ketika benda itu bergerak gitu ya. Kayak visual tracking yang kemarin sudah saya berikan itu. Nah, jadi kalau anak tidak bisa fokus, tidak bisa mempertahankan atensi konsentrasinya,
kemungkinan besar dia ada masalah di gangguan untuk sensori vestibularnya, dan tentu sensori yang lain juga, tidak hanya satu aja, gitu ya. Betul. Nah, apakah dia mudah bosan dengan suatu aktivitas? Ya tentu, dia mudah bosan dengan aktivitas, gitu ya. Mungkin mainan ini belum selesai, sudah ganti mainan yang lain. Mainan puzzle belum selesai, ganti mainan Lego. Lego nggak bisa, ganti mainan ronce-ronce, atau bahkan dihambur ronce-roncenya, ya. Jadi menyebar kemana-mana, atau bola dibuang, ditumpahkan, gitu ya. Atau dikasih mainan eh, menggambar atau memegang pensil, dia juga cuma coret-coret dan cara megangnya pun menggenggam, gitu. Atau dia diajak naik perosotan, dia kabur, nggak mau, atau gelendot. Gelendot itu memberatkan badannya, kayak mau jatuh, memberatkan badannya untuk tidak mau beraktivitas. Padahal dia kuat, tapi kok lemes ya pun kalau diajak apa naik papan titian ataupun naik perosotan, gitu ya, atau menaiki tangga, gitu. Kok dia nggak bisa ya pun. Nah, ya, jadi terkadang sering juga ya Bun, anak ini bisa melompat ya. Bun ini pinter Bun, melompat di kasur, jago ini Bun, gitu ya. Tetapi ketika kita suruh ayo lompat, dia nggak mau ya. Artinya dia belum bisa lompat, gitu ya. Yang dikatakan bisa itu ketika kita memberikan instruksi, dia bisa melakukan. Nah, jadi dia bisa merespon, bisa menangkap informasi, dia bisa berpikir, memikirkan bagaimana cara melakukannya, terus dia bisa melakukan. Itu yang dikatakan bisa. Gitu ya. Selanjutnya, apakah anak sudah bisa bermain bongkar pasang ya atau Lego, gitu ya? Belum, anak masih kesulitan mengkoordinasikan kedua tangannya. Oke, nah ini sudah gandengannya ya. Kalau dia tidak bisa fokus, dia tidak bisa duduk tenang, atensi konsentrasinya rendah, gitu ya. Tentu dia akan kesulitan juga untuk koordinasi bilateralnya. Gitu ya. Ini rentetan berikutnya, gitu ya. Nah, apakah anak bisa bermain dengan teman seusianya atau saudaranya? Belum ya, karena kemampuan bersosialisasi itu terwujud atau baik ketika anak itu percaya diri, dia aware, dia bisa melakukan sesuatu ya ketika dia berinteraksi dengan temannya, dia bisa berpartisipasi. Nah, tapi kalau si anak ini awareness-nya aja atau kesadaran dirinya aja dia tidak ada, apalagi dia mau bermain, gitu ya. Tentu dia akan memilih bermain sendiri atau menyendiri, atau dia asik dengan dunia sendiri, gitu. Nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Apakah anak pernah menonton HP atau TV? Jika pernah, seberapa sering, gitu ya? Seberapa sering dan dalam waktu berapa lama, gitu ya? Oke, sebentar ini saya just dulu. Ya, saya lanjutkan. Iya, waktu kecil dulu sangat aktif agar tidak lari-lari diberikan tontonan HP oleh orang di sekitarnya seperti mertua, suami, tetangga. Ya. Karena tidak ingin bertengkar pada waktu itu, saya nurut-nurut saja dengan berpikir nanti kalau sudah besar pasti bisa anteng dan fokus juga lancar bicara. Oh, ternyata tidak semudah itu. Ya, oke. Kelihatannya kemarin sudah ya. Nah, jadi mungkin sambil mengulang ya Bun, biar kita nanti bisa lebih paham lagi. Kadang diulang-ulang pun masih lupa gitu ya. Maka biar lebih memahami lagi ya. Nah, screen time di di fase-fase sensori ya di bawah 2 tahun itu tidak boleh sama sekali diberikan ke anak, gitu ya. Karena itu bisa memberikan dampak dampak yang tidak baik untuk otak anak. Anak bisa mengalami regresi, kemunduran, ya, kemunduran di bagian otak tertentu. Ya,
sehingga ketika anak udah usia sekitar 2-3 tahun, tapi posisinya secara mental anak masih di usia sekitar 8 bulan atau 1 tahun gitu ya. Meskipun motoriknya dia bisa jalan, bisa lari, tetapi untuk usia mentalnya dia sangat ketertinggalan karena tadi dampak dari screen time, dan ini sudah dilakukan penelitian gitu ya. Sudah ada yang meneliti bahwa radiasi di HP itu bisa menyebabkan gangguan bahasa dan bicara pada anak. Dan banyak juga ditemukan diagnosis virtual autism setelah pandemi atau pasca pandemi kemarin. Ya, kan pandemi selama 3 tahun ya, kurang lebih ya, 2020 ya kan, 2021 atau bahkan 2019 ya, saya lupa menanya. Nah itu kan bertahun-tahun gitu ya, 2 atau 3 tahun ya berlangsungnya ya, dan itu apa namanya, melahirkan generasi apa ya, generasi gadget ya. Jadi banyak ya, setelah itu memang antrian di rumah sakit itu terutama untuk anak-anak ya, di rehabilitasi medik itu mengular ya. Banyak sekali anak-anak yang terdampak oleh gadget. Maka sebaiknya kalau sekarang sudah paham ya, sudah paham tuh dampak dari screen time, dan penyebabnya adalah memang screen time itu gitu ya, itu harus di stop dulu ya, screen time-nya di stop dulu. Kalau belum bisa ya minimal dikurangi lah ya, porsinya dikurangi. Kalau bisa sih harus di stop gitu ya, karena pemberian 1 tahun 1 jam screen time itu bisa membutuhkan rehabilitasi atau terapi selama 1 tahun gitu ya. Jadi harus pelan-pelan ya, harus di stop ya, harus di stop, penyebabnya dihilangkan ya gitu. Nah selanjutnya, apakah anak bisa memakai sandal tanpa terbalik ya? Bisa walaupun dengan sedikit instruksi dari orang tuanya. Oh, paham ya, kanan dan kiri ya. Tapi ini saya kemungkinan kebiasaan atau hafal ya. Untuk kanan kiri kemungkinan belum paham juga ya. Belum paham juga, hanya saja karena kebiasaan. Kebiasaan, oh biasanya kalau kanan yang sebelahnya kayak seperti ini, kiri seperti ini, dan dipakai enak. Dia menghafal. Nggak apa-apa kalau menghafal dulu. Yang penting pas gitu ya. Terus, apakah anak tahu anggota tubuhnya? Ya, bisa menunjuk ketika ditanya, mana tangan, tunjuk mata. Anak mampu menunjuk anggota badan yang dimaksud? Iya bisa. Oh berarti sudah alhamdulillah ya, bisa. Setidaknya dia paham dengan anggota badannya, meskipun tidak seluruhnya, gitu ya. Hanya tertentu saja. Apa kelebihan yang dimiliki anak jika ada ceritakan? Sangat peka oleh suara. Nah, kalau ini peka dengan suara ini adalah sensitif ya, terlalu sensitif atau hipersensitif terhadap auditori atau suara itu. Ketika bermain petak umpet menemukan seorang melalui suara, ketika ada yang panggil namanya, oh ya, okay. Jadi itu merupakan sensitivitas ya pada telinganya. Oke, mungkin saya jawab pertanyaan dulu ya. Tadi ada Bunda yang bertanya ya di kolom chatnya. Dari Bunda Reski ya. Jika sudah seperti itu, bagaimana cara penanganannya, Bun? Ya, dengan kondisi ASMI ini ya. Ya diberikan, Bun, diberikan stimulasi ya, diberikan stimulasi. Ya. Ini yang dimaksud secara keseluruhan kan, Bun, atau bagian tertentu saja? Yang dimaksud Bunda Reski yang seperti apa? Yang mana? Atau secara keseluruhan? Ya, bisa bisa nanti bisa chat lagi ya untuk Bunda Reski ya, yang seperti apa ya maksudnya ya. Terus untuk Bunda Uriati, apakah merangkak dan merayap sama? Beda Bun ya.
Kalau merangkak itu perutnya tidak menempel di lantai, tapi kalau merayap eh, menempel di lantai gitu ya. Nah, energi yang dikeluarkannya lebih besar yang merayap ya. Nah, Hafiza tidak merayap ya, tapi Hafiza langsung merangkak tanpa ada fase merayap sebelumnya. Waktu itu Hafiza merayap malah mundur ke belakang. Oke. 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 Nah, jadi eh, merangkak itu memang fase yang harus dilewati oleh anak. Merangkak ada, tapi kalau terlalu cepat, mungkin cuma sekitar sebulan atau eh, sekitar seminggu, 2 minggu gitu ya. Itu pun juga nanti bermasalah juga ya, karena belum matang untuk eh, refleks primitifnya belum bisa terintegrasi dengan baik gitu ya. Maka untuk refleks primitif ya, terutama yang kalau merangkak kan memang ada refleks ya, namanya refleks STNR ya. Refleks STNR ini nantinya harus hilang ya, harus hilang di usia sekitar 9 atau 10 bulan gitu ya. Kalau belum hilang, ini nanti juga akan bermasalah juga ya. Harus diintegrasikan. Eh Caranya gimana? Ya caranya kita berikan stimulasi sensori integrasi seperti yang kita bahas kemarin ya, Bu. Mulai dari mematangkan sensori vestibulirnya, proprioceptifnya, terus taktilnya, itu semua satu rangkaian. Ya. Ketika kita memperbaiki satu satu apa namanya satu sensori, semuanya juga ikut. Hanya saja kita perlu mendietkan atau mengkhususkan ya, meskipun ada dampaknya ke sensori yang lain, tetapi kita bisa memfokuskan untuk utamanya, sensori yang bagian utamanya, vestibularnya kah, atau proprioceptifnya kah, atau taktilnya. Ya, Bu. Saya dipahami, Bunda sekalian. Ini Bunda Asmi baru bergabung. Ya, ini dari tadi membahas Asmi loh, Bun. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya. Bunda, Oh iya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? lanjutkan tadi pertanyaan Bunda yang itu tentang merayap. Iya, oke. Gimana, Bun? Gimana, Bun? Ya, halo. Ini kepencet lagi. Tentang adiknya Akmar, Bunda. Jadi dia belum merayap, tapi dia malah udah ngangkat perutnya gitu, kayak mau merangkak. Padahal dia belum merayap. Gimana ya Bunda biar bisa merayap dulu gitu? Iya, sebetulnya merayap ini tidak harus apa ya, seperti yang kita ajarkan aktivitas merayap itu enggak, Bu. Jadi tahapannya anak itu setelah dia mulai duduk, bisa duduk secara mandiri gitu ya. Duduk secara mandiri itu tanpa sanggaan gitu ya. Biasanya dia matang di usia sekitar 8 bulan, 7 8 bulanan gitu ya. Itu dia kan udah bisa duduk secara mandiri ya. Dia bisa menahan tubuhnya untuk seimbang. Misalkan kita dorong sedikit ke kanan, tangannya menahan, ya kan? Kalau kita dorong sedikit ke kiri, tangan kirinya juga menahan. Kalau ke depan dia juga menahan badannya. Nah, adapun untuk merayap sendiri sebetulnya ini didapat ketika anak itu posisi tengkurap gitu ya. Posisi tengkurap itu dia harus stabil bagian ini shouldernya. Shoulder itu ini apa namanya bahunya ya. Jadi untuk merayap sendiri yang paling ditekankan itu kestabilan pada bagian sendi bahu ya. Jadi eh, kuat ya untuk sendinya itu baik gitu ya. Meskipun ya anak tidak apa namanya tidak merayap secara kasat mata merayap gitu ya, tetapi anak itu kuat untuk sendinya. Ketika dia mulai merangkak, berarti dia sudah kuat untuk menopang badannya.
baik itu dari sendi ininya bahu atau sendi bagian pahanya atau hipnya, itu bagian pinggulnya gitu ya. Nah nggak apa-apa Bun, nggak apa-apa. Nah, yang penting apa namanya untuk tahapannya sesuai gitu ya. Kalau udah usia 8 bulan, biasanya dia udah mulai memang mulai merayap, merangkak. Nggak apa-apa ya, insya Allah normal aja. Ya Bun, ada lagi yang ditanyakan? Sudah Bunda cukup. Terima Eh, kasih. ya, ya, bisa dipahami ya. Bisa dipahami ya, nggak apa-apa insya Allah ya. Asal tahapannya itu pas gitu ya. Kalau usia 8 bulan dia sudah bisa merangkak. Terus nanti sekitar usia ada yang berbeda-beda ya Bun. Ada yang usia 9 bulan atau 10 bulan atau bahkan 1 tahun itu dia mulai jalan ya, sudah mulai berdiri jalan ya. Nah, itu diiringi dengan ngomong, babbling apa komunikasi di usia 8 bulan itu biasanya dia udah mulai ngoceh-ngoceh, udah mulai babbling. Nanti di usia 1 tahun dia sudah mulai keluar satu kata ya, mama, mama gitu ya, atau dada, dada gitu. Sudah mulai ada kata yang keluar, 1 2 kata ada keluar gitu ya. Jadi memang beriringan ya antara keterampilan motoriknya, keterampilan sosialisasinya, keterampilan bicaranya, ya itu beriringan. Ya, gitu. Paham itu? Oke, ini tadi untuk uh, sudah belum ya? Nah, ini lanjutannya tadi ya, lanjutannya tadi. Ini untuk kelas. Oke. Eh, apakah anak mampu berkomunikasi 2 arah? Ini pertanyaan selanjutnya tadi ya. Sudah bisa, tapi anak belum verbal, gitu ya. Jadi mungkin pakai isyarat, gitu ya. Ini tadi Bunda Rizky bilang kalau kasus Asmi ini sama dengan eh, anaknya Bunda Rizky ya, Fauzan. Gitu. Oke, nanti sekalian di cross checkkan juga. Berapa kosakata yang sudah dimiliki anak? Banyak atau sedikit? Sesuaikah dengan usianya? Ya. Papa, mama, maem. Nah, masih membeo. Muncul kata yang tidak berarti, belum bisa manding. Manding itu apa? Menyebutkan kata sesuai instruksi orang tuanya. Oke. Ya, jadi masih keluar kata ini berarti hampir sama kemampuan komunikasi atau kemampuan bicaranya sama seperti anak di usia 1 tahun. Ya, nggak apa-apa. Nanti seiring dengan membaiknya sistem sensorinya juga kata-kata sudah mulai ya, mulai diucapkan, mulai keluar. Asal untuk latihannya secara holistik ya Bun. Ya oral motornya, ya sensorinya, ya motoriknya. Motoriknya itu kan nanti memang tidak bisa dipisahkan ya dengan sensori motornya itu ya, cuman perlu diberikan stimulasi yang intens, yang benar gitu ya. Sehingga seperti anak yang 1 tahun tadi loh Bu, kan tidak ketika dia sudah mulai bisa ngomong, sudah bisa jalan, dia kan ngomongnya juga ikut gitu ya. Nah itu seiring dengan membaiknya sistem sensorinya, membaiknya sistem motoriknya gitu. Jadi beriringan gitu ya. Apakah anak sudah pernah diperiksakan ke dokter? Ya, sudah. Ke dokter dan psikolog juga sudah. Ya, penyebabnya karena yang pertama, anak tidak melalui fase merangkak. Ya, ini benar ya. Tapi penyebab utamanya itu tidak hanya sebatas tidak bisa fase merangkak saja. Nah, selanjutnya apa? Tidak ASI sehingga otot mulutnya lemah. Ya, ini juga benar. Yang ketiga, lahir prematur. Nah, ini yang menyebabkan anak itu mengalami gangguan sensori ya, lahir prematur, ya sehingga ketika dilahirkan itu refleks primitifnya itu terkadang belum matang.
Ya, matangnya di usia berapa? Matang atau anak siap lahir atau bayi siap dilahirkan itu minimal usia kehamilan sekitar 34 minggu itu anak sudah siap dilahirkan. Ya, karena dianggap refleks-refleks primitifnya sudah matang gitu ya. Kalau belum matang gimana, Bun? Diberikan stimulasi ya. Jadi memang sebaiknya untuk lahir secara prematur ini diberikan stimulasi ya dia dari awal ya karena potensi untuk ada gangguan sensori itu lebih besar ya sama juga dengan anak-anak yang hampir sama bukan sama gitu ya hampir sama ya untuk anak-anak yang dilahirkan secara sesar itu pun juga berpotensi untuk gangguan sensori tetapi eh, perlu diberikan stimulasi jadi potensinya memang sama-sama berpotensi cuman lebih besar yang lahir prematur gitu ya. Selanjutnya, apakah anak sudah pernah menjalani terapi? Terapi apa saja yang sudah diberikan? Jika sudah pernah mulai usia berapa sampai usia berapa gitu ya. Nah, sudah mulai terapi nih di usia yang mulai usia 2 tahun sampai 3 tahun. Karena tidak ada perkembangannya, akhirnya memutuskan untuk terapi sendiri di rumah sampai menemukan tempat belajar yang cocok bersama saya. Gitu ya. Berarti waktu itu terapi apa, Bu? Nah, terapi yang pernah anak kami jalani diantaranya yang pertama, terapi dengan mendatangkan terapis di rumah, terapi okupasi dan pijat oral motor. Sebetulnya ini Bunda sudah pas aja ya, terapi okupasi itu sudah pas sebetulnya loh ya. Tapi kenapa Bun kok 1 tahun nggak ada perubahan gitu ya? Nah ini yang perlu ditanyakan, kenapa ya? Yang diajarkan apa ya? Gitu. Nah, ini saya nggak tahu yang diajarkan terapis okupasi itu apa. Ya, memang saya juga terapis okupasi, iya, gitu ya. Cuman terkadang frame kita itu pengembangannya itu kan sesuai dengan kondisi anak. Dan itu tergantung sangat subjektif ya, dengan kondisi, dengan masing-masing terapisnya, gitu ya. Terapis OT1 berbeda dengan OT yang lainnya, gitu ya. Nah, maka kalau saya sendiri gitu ya. Kalau saya sendiri biasanya saya sinkronkan perkembangan itu dengan teori yang ada atau piramida belajar anak. Seringnya anak-anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang itu secara penelitian ya sekitar 80 sampai 90% itu pasti ada gangguan sensori gitu ya. Entah itu autis, hiperaktif, Down syndrome, lahir prematur, keterlambatan bicara, keterlambatan perkembangan secara global, ataupun perkembangan gangguan yang lain gitu ya, itu tetap ada kaitannya dengan eh, sensori dasar. Maka yang perlu dilakukan adalah mematangkan sensorinya terlebih dahulu. Jadi memberikan stimulasi untuk mematangkan sistem sensorinya. Nah, ini caranya bisa beraneka ragam gitu ya, Bun. Antara OT1 dengan OT yang lain terkadang juga berbeda. Tergantung ini sangat subjektif gitu kan. Bun, tapi apa nggak ada standarnya sih? Kok menangannya berbeda-beda gitu ya. Nah, ini sudah ranahnya pribadi ya, Bu. Jadi ini pengembangannya ini memang ke kitanya, ke terapisnya sendiri. Ya. Untuk standarnya sebetulnya juga ada diajarkan juga, gitu ya. Diajarkan untuk ketika dan ini tergantung juga pengalaman dari terapi sendiri. Gitu. Jadi tidak melulu ketika anak ini nggak bisa bicara terus diberikan masas mulut ataupun oral motor ya kalau apa namanya penyebab utamanya ini diselesaikan gitu ya ya eh, mau dikasihkan masas mulut sampai bibirnya merah-merah sampai bibirnya sakit pun juga tidak bisa bicara, belum tidak akan bisa bicara karena apa? Penyebab utamanya tidak bisa bicara ini belum diselesaikan, yaitu apa? Pematangan sistem sensori motoriknya. Karena ketika bisa ngomong itu harus didasari dengan
keterampilan sensori motor yang bagus dulu, persepsi yang bagus, kosakata yang baik. Nah, optimal, kerja otak yang optimal, ya, yang berfungsi dengan baik, gitu ya, sehingga anak baru bisa ngomong, gitu. Harus dari dasar, dari bawah dulu, gitu ya. Gitu. Jadi tidak hanya semata-mata kasih. Memang kalau di sini kan memang pun saya minta anak dipijit atau dimasas mulutnya ya. Nah, tapi tidak melulu dimasas kan, Bun, ya kan? Tetap saya anjurkan untuk latihan mematangkan sensorinya dan mematangkan motoriknya juga. Paham ya, Bun? Nah, selanjutnya terapi ke rumah sakit juga pernah. TW juga, SI juga, OT juga. Sebetulnya komplit ya. Yang dilakukan Bunda Arum ini sudah benar sebetulnya ya. Hanya saja, nah tadi terapisnya yang diberikan untuk apa terapi itu apa gitu ya. Nah, terkadang ini juga tidak bisa kita kontrol gitu ya. Gitu. Dan misalkan Bunda terapi di luar, maksudnya untuk terapi entah itu di klinik ataupun di rumah sakit, Bunda boleh kok ya tanya, Bun ini nanti maaf maaf Mbak atau siapalah ya Bu atau Mbak gitu ya atau Mas, untuk tujuan dari terapi anak saya ini nanti apa ya? Tujuan kan ada kalau kalau kami memberikan apa namanya memberikan treatment kepada pasien, gitu ya, tetap ada tujuannya, Bun. Ada tujuan jangka panjang, ada juga tujuan jangka pendek, gitu ya. Contohnya gini, contoh. Si anak ini belum bisa nulis. Orang tuanya menginginkan anak bisa menulis, gitu ya. Menulisnya masih coret-coret. Terus ketika datang ke terapi OT, ya, terapi okupasi, diterapi. Tetapi dari kami atau dari kota sendiri itu memberikan penjelasan atau edukasi kepada orang tua. Ini nanti memang tujuannya jangka panjang, anak bisa nulis. Tetapi tujuan jangka pendek yang akan kita raih itu berdasarkan masalahnya sekarang. Nah, anak belum bisa nulis, itu masalahnya memang tidak hanya sekedar di motorik halusnya aja, tetapi mulai dari fokusnya, mulai dari persepsinya, mulai dari atensi konsentrasinya, mulai dari apa namanya kekuatan ototnya, kontrol posturalnya itu pun juga dilihat gitu. Nah, maka perlu juga kita observasi anaknya ini sampai di mana ya kemampuannya ya, ya. Jadi ada tujuan jangka panjang dan ini boleh kok Bunda tanya itu boleh ya. Tujuannya apa ya Bun ini untuk melatih ini? Nanti jelaskan kalau terapisnya baik gitu ya. Tuh. Selanjutnya terapi dengan datang ke psikolog. Nah, ke psikolog ini pun apa juga sudah dilakukan. Jadi sebetulnya sudah komplit ya, paket komplit ini Bunda Arumi. Hanya saja mungkin nih dari segi penanganannya gitu ya masih kurang efektif ya. Nah, jika anak sedang menjalani terapi berapa kali dalam seminggu? Waktu itu seminggu 2 kali ya. Nah, apakah ayah keluarga yang lain apakah ayah atau keluarga yang lain menerima kondisi anak dengan sepenuh hati? Iya, baik ortu, kakek, dan nenek semua mendukung demi kesembuhan buah hati. Oke, bagus ya. Jadi semuanya mendukung ya. Alhamdulillah ada dukungan dari keluarga. Ada juga pun soalnya gini, anak ya, anak hiperaktif, ada anak autis hiperaktif gitu ya, yang mengharuskan si anak itu diet gitu ya, diet entah itu gula ataupun gluten gitu ya. Tapi keluarganya itu nggak mendukung ya, jadi ibunya atau orang tuanya itu memberikan terapi sampai rumah dikasih coklat sama kakek kakeknya atau neneknya kan ngasih coklat gitu ya. Nah ini kan jadinya semakin apa nggak mendukung maksudnya ya. Karena eh, untuk kondisi tertentu anak-anak dengan kondisi tertentu dia memang harus diet gitu ya, apalagi untuk anak-anak yang sebelum lahir itu dia bermasalah biasanya dianjurkan untuk diet ya. Mungkin ada
organ-organ pencernakannya yang mengalami alergi sehingga bisa merusak sel-sel saraf yang sudah terbentuk dengan baik dengan adanya mungkin gluten ataupun gula yang dan lain sebagainya yang rentan terhadap si anak itu jadi hancur. Jadi apa ya istilahnya itu rusak kembali jaringannya atau sel-sel sarafnya sehingga memicu untuk tantrum, marah gitu ya. Otaknya kan jadi terpicu gitu. Ya, Bun. Nah, selanjutnya bagaimana pola asuh yang diterima anak selama ini? Jika anak meminta sesuatu selalu dituruti atau boleh dengan syarat atau bagaimana? Ceritakan. Ketika meminta sesuatu, anak kami selalu menuntun kami atau kedua atau kalau tidak dia langsung bergerak sendiri dengan cara memanjat atau naik meja. Perbedaan pola asuh bila suami langsung dituruti, sedangkan bersama saya, anak saya ajari untuk meminta sesuatu dengan mengucapkan kata, tapi masih belum bisa. Ya. Nah, jadi memang perlu juga ya kita komunikasi dengan pasangan untuk keberlangsungan anak ini seperti apa, gitu ya. Selain mendukung untuk terapinya, juga diberikan support, ya, support apa namanya, secara mungkin difasilitasi atau misalkan kita capek ada yang ngejitin minimal itulah ada yang ngejitin gitu ya minimal itu ya oke nggak apa-apa nanti berproses sambil kita komunikasi gitu ya apa yang dilakukan orang tua jika anak sedang tantrum ya, berlagak cuek atau tidak menghiraukan pada keadaan atau situasi tertentu ya jadi membiarkan ya mencoba mengalihkan perhatian nah jadi memang gimana sih Bun anak tantrum itu penanganannya kayak apa sih nah mungkin dan ini Bun namanya anak tantrum itu berarti ada masalah yang tidak disukai anak ya kan nah sebetulnya ini penanganannya sangat bervariatif gitu ya sangat bervariatif ya ada yang dibedong ada yang digendong ada yang dibiarkan ada yang apa namanya eh, kita langsung memberikan penanganan entah itu di reh-reh itu bahasa Jawa ya dirayu-rayu nah, jadi ada sangat bervariatif ya Bu tidak sama antara anak satu dengan anak yang lain cara menangani tantrum nah ini yang paling tahu adalah orang tuanya ini tantrumnya kenapa gara-gara apa ya nah ini orang tuanya yang lebih paham ya mungkin nggak mau pakai baju yang ini disiapkannya ternyata baju yang ini anak tantrum nah gitu nah jadi bisa juga dibiarkan dulu maksudnya dibiarkan dulu bisa juga segera dipeluk dikasih minum itu bisa juga ya jadi tidak ada pakemnya gitu. Kalau langsung didiamkan gimana Bu ya biasanya anak itu kalau langsung didiamkan itu masih ada kecewanya dalam hatinya belum puas nangisnya gitu. Berarti dibiarkan dong Bu ya. Jadi ini sesuai sikon, sesuai dengan kondisi anak, sesuai dengan pola asuh juga mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi. Nah, jadi ini bundanya yang upgrade ilmu parenting, ilmu psikologi gitu ya. Mencoba mengalihkan perhatian. Nah, ini juga sudah benar. Jadi apa namanya yang dilakukan Bunda ini sudah sebetulnya sudah pas aja ya, dari awal sampai akhir sampai sekarang. Sekarang itu ikut homeschooling ya, homeschooling dengan latihan. Oke, dari Bunda Asmi ya. Bunda sekarang Asmi terapi ke terapis yang dulu datang ke rumah, tapi sekarang pasiennya banyak, jadi tidak bisa datang ke rumah ya. Terus eh, di tempat terapis Asmi yang sekarang tidak menjelaskan tentang kematangan sensori dasar dan dua tempat yang pernah kami datangi di RS dan psikologi. Oh.
Oh, mungkin Bunda bisa bertanya, boleh juga kalau misalkan eh, apa namanya Bunda menghendaki eh, menanyakan kondisi anaknya sampai di mana perkembangannya, terus nanti latihan apa namanya latihan ini untuk apa gitu ya. Tetapi gini Bun, tetapi istilahnya ketika Bunda mendapatkan ilmu dari saya, itu jangan ditanyakan ke tempat dia. Soalnya nanti dia mungkin tersinggung juga ya, gitu. Seolah-olah dibanding-bandingkan. Ya gitu mungkin orangnya atau terapisnya terkadang sensitif juga. Jadi sesuai dengan apa yang dilatihkan di klinik itu aja, Bunda tanyakan gitu ya. Bun, kalau dilatih seperti ini fungsinya untuk apa ya? Bisa juga gitu. Jadi Bunda bisa menanyakan. Biasanya dijawab juga kok Bu. Soalnya kami kalau mendapatkan petuah dari dosen-dosen yang sudah senior itu memang diminta untuk komunikatif gitu ya dengan pasien. Nah itu tapi kan kembali lagi kan ke orangnya seperti apa ya. Subjek. Oke, selanjutnya dari Bunda Diana, saya belum sukses terapi masak mulut untuk Meme. Meme sangat sensitif, geli, dan kabur jika digigit bagian atau area mulutnya. Menit juga Meme belum bisa. Apakah boleh saya fokuskan saja ke latihan sensori? Dan apakah nantinya dengan latihan sensori juga akan membantu Meme bisa latihan bicara? Oke, nah jadi untuk latihan sensori itu untuk latihan massage gitu ya Bun. Latihan massage ini memang beriringan ya Bun, tidak hanya apa namanya dilatih untuk kematangan sistem sensorinya aja, tetapi juga beriringan gitu ya dengan massage. Tapi sangat sensitif Bun, terus kabur-kaburan gitu ya. Di bedong Bun, di bedong ya. Ini memang salah satu teknik kalau anak suka kabur-kabur ketika dimasak gitu. Tapi nanti nangis dong Bun gitu. Nangis sebentar kan ada waktunya, tidak dibedong terus menerus ya. Asal ya, ini memang ini sudah pernah saya sampaikan belum ya untuk teknik membedong ini. Nanti nggak habis dibedong terus dimasas gitu ya, maksudnya ya. Dimasas di mulutnya gini. Nah, kan kalau dibedong dia udah nggak bisa bergerak ya Bu, mau tangannya bergerak nggak bisa, mau apa namanya paling kepalanya aja geleng-geleng ini itu kita kempit terus kita masak sebentar gitu ya, paling nggak ada 5 menit itu ya, atau secara keseluruhan mulai bedong sampai apa namanya selesai masak paling 5 menit sudah selesai gitu. Habis itu kita lepas saja atau kita buka sedikit bedongnya, anak buka sendiri boleh ya. Memang diawali dengan sedikit dipaksa. Asal kita harus memperhatikan ya, memperhatikan apa? Memperhatikan keselamatan. Nah, jadi ketika membedong itu kita hindari barang-barang di sekitar gitu ya. Barang-barang di sekitar itu terutama yang benda tajam gitu ya. Kita hilangkan dulu ya. Nanti kalau kita siapkan dulu selimutnya, terus kita mulai gulung. Gulungnya ketika menggulung anak mungkin memberontak, iya ya. Tapi kita tenaganya usahakan yang lebih kuat dari anak, gitu ya. Kita lebih kuat dari anak dan kita tetap istilah tetap itu apa ya teguh gitu ya. Dan jangan maju mundur ketika mengulung gitu ya. Pastikan aman. Terus kita eh, apa ya istilah orang apa ya semacam tega gitu ya, tega. Jadi ini untuk kebaikan, tapi teganya itu berdasar gitu ya, jangan disertai emosi tapi sertai kasih sayang, boleh dengan senyum boleh ya. Ya pelan ini kalau mungkin tahap awal masih butuh bantuan dari orang-orang sekitar gitu ya untuk memegangi, untuk membedong, dan bedongannya kalau bisa yang kencang, pastikan tangan anak aman tidak ketekuk ya. Habis itu mulai kita massage ya pelan-pelan gitu. 1, 2, 3, 4 gitu. Mulai mulutnya, bagian rahangnya, telinganya. Gitu.
kapan ya. Kalau untuk video ini ada, tapi sudah terbedong maksudnya. Untuk proses membedongnya tidak ada. Tapi kalau untuk pas proses bedong plus apa namanya plus ini ya masasnya, insya Allah nanti saya kirimkan, saya share juga ya. Saya juga jika kasih Allah juga apa mau. Oh iya, oh anaknya banyak ya Bun. Ya, yang mudah-mudahan diberikan ini lagi ya. Ya. Dulu Hafizah histeris terus di tempat terapi, saya malah dibilang terlalu memanjakan anak karena anak satu-satunya, kata terapis. Ya, sedih sekali rasanya Bunda, padahal menurut saya tidak dimanja Hafizahnya. Saya juga jika dikasih Allah anak banyak juga mau gitu ya. Ya, ya. Jadi gini Bu, namanya kadang kita tidak bisa ya mengontrol atau mengatur orang itu memang eh, sulit juga ya. Tidak, kita nggak bisa, gitu ya. Kita nggak bisa. Ya, ya, ya gimana ya? Ya kita menyikapinya aja dengan bijak atau kita minta minta sama Allah ya, minta sama Allah ya Allah berikanlah kesabaran meskipun dalam hati rasanya kok pengen nangis kok tega ya kok gitu ngomongnya gitu ya itu ya terkadang ini eh, memang karena subjektivitas ya. Jadi kembali lagi ke orangnya, itu kembali lagi ke orangnya. Kita nggak usah ngatur orang, ya kita alihkan aja dengan doa kan itu mungkin merasa terdolimi ya doa orang terdolimi itu kan terkabul insya Allah ya tanpa ada hijab gitu tanpa ada batas gitu ya. Nah, udah alihkan untuk berdoa gitu ya mudah-mudahan bisa membantu lebih menenangkan hati gitu ya. Oke, mungkin ini sudah jam 5 lebih 22 ya kalau di sini ya. Nah, untuk tugasnya berarti nanti saya sampaikan ya, Bun. Maaf ya, ini ke lanjut ke bablasan gitu ya. Ke bablasan. Ya. Nanti untuk tugasnya saya berikan di apa namanya? Di langsung saya share aja ya tugasnya ya. Nah, ini saya bacakan singkat aja ya. Untuk tugas ke-16 ya, anak di usia lebih dari 7 tahun. Ya. Yang pertama, jumping jack. Yang kedua, bermain halang rintang, yaitu merangkak terus melompat. Jadi dua aktivitas, merangkak lanjut melompat, ya, sambil memasukkan 5 bola. Ya. Menulis huruf atau mewarnai gambar ya di tembok. Jadi temboknya, gambarnya ditambal di tembok terus diwarnai. Jadi posisinya berdiri, gitu ya. Ini mengatur atau melihat atau mengontrol atau mengecek ketahanan anak ya ketika beraktivitas posisi berdiri ya. Ya kalau kontrol posturalnya itu lemah ya tentu anak akan merasa kesulitan atau dia mesti nggak betah lama ya. Selanjutnya bermain lempar tangga bola dengan bergiliran. Jadi bergiliran itu ada 3 orang ya. Kita sama 2 anak gitu ya. Nah, jadi yang satu ini terus gantian ini giliran ya. Menangkapnya bergiliran, lempar tangkap bolanya bergiliran. Anak mau mengantri nggak ya? Anak mau bertahan nggak ya di situ? Ya. Atau begitu tidak dikasih bola dia kabur. Nah, kalau masih kabur-kaburan berarti membutuhkan teman untuk menangkap atau membantu anak untuk menangkap bolanya ya. Selanjutnya belanja ke pasar tradisional dan melibatkan anak. Nah, jadi ketika Bunda ngajak anak ke pasar, anak kan banyak ya input sensori di situ, mulai dari suara macam-macam ya, suara orang memukul atau memotong ayam, suara orang menangkap ikan, maksudnya jual ikan itu ya. Terus ada suara macam-macam. Nah, itu anak eh, tantrum nggak ya? Terdistraksi banyak nggak ya? Anak bingung nggak ya? Gitu ya. Nah, kalau Bunda melihat ikan, melihat benda-benda yang mungkin dia sukai, Bunda boleh mengajaknya untuk menunjuk, untuk apa namanya melakukan interaksi ya,
atau bahkan memberikan uang, ini berikan uangnya sama penjualnya juga boleh. Jadi intinya ada interaksi di situ melibatkan anak gitu ya. Yang keenam ini masuk ke ruang sensor ruang keimanan. Jadi cek kembali adabnya ya, mulai sebelum makan, sebelum tidur. Tentu ya bangun tidur juga, sesudah makan juga gitu ya. Terus masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk rumah, baca salam, ucap salam maksudnya ya. Membaca surat-surat pendek dirutinkan gitu ya. Meskipun 1-2 surat pendek pun nggak apa-apa ya. Paling 5-10 menit gitu ya, udah selesai. Dan membiasakan anak kita mengenalkan untuk sholatnya. Lebih biasakan karena masih di usia di bawah 7 tahun kan bisa kita contohkan dulu nggak apa-apa ya. Terus untuk kognitifnya body space integration, jadi diminta anak ini anak di atas 7 tahun ya, di atas 7 tahun ya. Jadi mulai ditertibkan atau mulai diajak untuk sholatnya ya. Nah untuk body space integration ini ayo kaki melompat, tangan memegang kepala, tepuk tangan, mata berkedip, mulut meniup gitu. Nah itu hubungan antara organ satu dengan gerakannya, dengan organ yang lainnya atau anggota badan yang lainnya. Gitu. Nah, terus selanjutnya di ruang kemandirian minta anak untuk mengunci pintu, ya, mengunci pintu, menutup pintu, boleh ya. Terus untuk di ruang verbal mengajarkan cara meminta sesuatu. Contohnya anak diminta untuk bilang ibu, adik mau makan. Coba ucapkan apa tadi? Adik mau makan atau nama aku misalkan aku mau minta makan bu gitu. Kepanjangan bu mau makan boleh gitu ya. Ayo sekolah gitu. Nah jadi ayo jalan-jalan gitu. Jadi yang penting Bunda mengajarkan cara berkomunikasi secara fungsional ya, sesuai dengan bahasa anak terutama ya. Dan jangan kalau anaknya masih telo, jangan kita ngajak telo itu cidal gitu ya. Jangan kita ikut-ikutan cidal juga gitu. Nggak boleh. Ya, nanti taunya cidal terus ya. Selanjutnya untuk tugas di bawah usia 6 tahun mobilisasi kaki di batu bata. Ini seperti apapun, nanti saya berikan contoh videonya ya. Yang selanjutnya, meluncur pada bidang miring menggunakan skateboard. Ya. Terus ini mungkin kalau di rumahnya ada perosotan kecil, ya bisa dipakai ya. Pakai skateboard, anak di atas skateboard terus meluncur ke bawah, ya di bidang miring itu, di perosotannya itu. Ya. Tapi jangan prosotan yang tinggi ya Bu, prosotan yang landai aja ya. Selanjutnya minta anak menggambar lalu amati cara anak memegang pensil. Udah benar belum ya? Jangan-jangan di usia 6 tahun pegangnya masih menggenggam. Jadi perlu dilihat ya. Selanjutnya menarik mobil-mobilan dengan tali. Ini seperti mainan zaman dulu ya Bu. Nah ini bermain juga gitu ya. Nanti bisa melewati gundukan tanah, gundukan pasir, dikembangkan sendiri ya. Selanjutnya bermain kapal dari kertas. Nah, boleh juga dari membuat kapalnya kalau bisa, kalaupun nggak bisa kita buatkan kapalnya. Terus anak kita ajak untuk main, yuk kita main kapal, yuk sediakan air atau di ember gitu, kapalnya bisa berjalan gitu. Itu anak kan suka gitu ya. Atau bahkan dimainkannya seperti apa nanti tergantung kreasi budayanya ya. Selanjutnya ini kan masuknya kan produktivitas ya Bu. Jadi bermain ya, bermain. Selanjutnya mengajarkan adab keseharian ya. Masih sama ya dengan kemarin ya. Cuman ini lebih ditekankan, didisiplinkan, misalkan makan menggunakan tangan kanannya gitu ya. Masuk kamar mandi menggunakan kaki kirinya. Sebelum makan ucap bismillah gitu ya, ditekankan ya. Terus untuk di ruang kognitifnya ya, membedakan mana yang besar dan mana yang kecil. Jadi kalau kita punya kayak durat-duratan itu durat susun ya, itu kan ada besar ada kecil. Nah kita ajarkan anak untuk
yang paling besar dan yang paling kecil. Jadi biar perbedaannya lebih ekstrim ya. Oh ini yang besar, tunjuk yang besar, mana yang besar? Ini yang besar, mana yang kecil? Ini yang kecil. Gitu. Jadi bundanya yang kalau anak belum bisa, yang memberikan pertanyaan dan yang menjawab. Gitu ya. Nah, biar anak paham ya. Selanjutnya mencuci kedua tangan dengan memutar pergelangan tangan. Nah ini untuk kemandiriannya. Jadi cuci tangan, tetapi tak kuresnya atau apa ini namanya, pergelangan tangannya juga diputar, nggak cuma dicelupkan aja atau cuma ditaruh di bawah keran terus sudah. Jadi dicuci, diputar pergelangan tangannya, ya. Nah, harus diajari. Selanjutnya di ruang verbal mengajarkan untuk berhitung, ya. Anak disuruh menirukan 1, 2, 3, 4. Bagi yang belum bisa sampai tahap menirukan, latihan kemarin seperti oral motornya, massage mulutnya, meniup, terus menyedot, dan lain sebagainya itu diartikan lagi. Babi bu bebu, caki cuceco, iu eo-nya, terus mengucapkan kata. Jadi yang kemarin bisa dilatihkan ulang, gitu ya Bun. Oke, ada pertanyaan sebelum diakhiri? Tidak ya? Maaf Bunda, Oh, saya iya tadi silakan. Ya, silakan. Yang mana, Bun? Ya, silakan. Halo. yang Yang apa, Bun? itu Bunda, Ya, mobilisasi di atas batu bata satu. itu. Ya, nanti saya berikan contoh videonya. Nah, gitu, Bun. Ya. Jadi, eh, mungkin kalau ini bisa menggunakan batu bata bisa, atau yang mudah, benda yang mudah didapati di rumah. Nanti kalau Bunda udah lihat videonya, nanti oh begitu toh ternyata ya gitu. Nah, ini cocok ya Mas untuk siapa? Akmar gitu. Oke, gitu ya Bun. Nanti saya berikan videonya ya, contoh videonya ya. Bunda, Ya, kalau yang progres untuk meniup itu Hafizah keluarnya malah kayak bunyi suara kentut, itu dibilang udah progres atau gimana itu Bunda? yang kalau awalnya belum ada suara, belum belum ada keluar atau belum ada respon, sekarang sudah mulai ada, meskipun meniup tapi suaranya masih kayak kentut gitu ya, masih bahkan air liurnya keluar semua gitu ya. Nah, ya, itu, kayak gitu. itu udah bagus. Belum ada, Tingkatkan. belum angin stop gitu. Ya, tingkatkan nggak apa-apa, itu berarti baru tahapnya memang itu. Jadi dia berproses. Kan targetnya sekali tiup mati lilinnya gitu ya. Nah ini baru berusaha ke arah situ. Nggak apa-apa. Nanti sering aja untuk latihan oralnya, dikuatkan untuk orahannya, dikuatkan di massage mulutnya, sambil juga latihan sensori yang lain juga diberikan. Insya Allah nanti berproses. Gitu ya Bun? Ya baik Bunda. Oke. Oke, di sini udah maghrib ya. Nah, saya cukupkan sekian ya Bun untuk pertemuan di sore hari ini. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada salah kata ataupun salah sikap, mohon dimaafkan ya. Semoga kita diberikan kemudahan dalam pendidikan kita, diberikan kesabaran, keikhlasan, dan mendapatkan pahala yang kekal di sisi Allah, insya Allah ya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kita di sore hari ini. Saya cukup sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.